Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh kita semua patut mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk menikmati berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita semua. Saudaraku, pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang tersisa dari pelayanan kita saat tepuk tangan manusia mulai mereda? Seringkali ketulusan bukan diuji saat semua mata memandang kita, melainkan saat kita melayani dalam sunyi tanpa ada apresiasi. Mari kita menyelami hati lebih dalam lagi. Apakah kita sudah melayani untuk meninggikan nama Tuhan, atau sekedar memuaskan ego pribadi kita? Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Ujian Ketulusan dalam Pelayanan. Namun sebelum kita mulai mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk belajar. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu mengenai ketulusan dalam pelayanan kami. Tuhan, selidikilah hati kami, agar kami tidak melayani demi pujian manusia atau keuntungan pribadi, melainkan murni karena kasih kami kepada Engkau. Biarlah Roh Kudus membimbing pikiran kami, agar renungan ini menjadi teguran sekaligus menjadi kekuatan untuk melayani lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan iman melayani Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan. Namun seringkali kita menghadapi berbagai macam tantangan yang tersembunyi, yaitu ujian ketulusan. Di tengah dunia yang terbiasa dengan apresiasi dari sesama manusia, sangat mudah bagi kita untuk kemudian terjebak dalam suatu keinginan untuk dapat dilihat oleh orang lain. Ingin dipuji dan mendapatkan suatu imbalan atas apa yang sudah kita kerjakan di gereja maupun di komunitas. Renungan ini hadir untuk mengajak kita berhenti sejenak dan kemudian mulai mengevaluasi motivasi hati yang paling terdalam. Melalui kebenaran firman Tuhan dalam renungan ini, kita akan diingatkan bahwa melayani yang sejati adalah tentang memberi tanpa mengharap kembali. Ketulusan kita diuji justru saat tidak ada orang yang melihat apa yang kita lakukan, dan saat tidak ada ucapan terima kasih yang terdengar dari sesama kita. Harapan saya, renungan ini dapat menjadi suatu cerminan bagi jiwa kita, memurnikan kembali niat kita agar segala tenaga, segala waktu yang kita berikan itu murni dilakukan untuk kemuliaan Tuhan saja, bukan untuk memuaskan ego pribadi kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menguatkan hati kita untuk setia melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Mari kita baca firman Tuhan pada Matius pasal 25 ayat 40 bagian B. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudaraku, pernahkah Anda merasa lelah atau mungkin merasa kecewa setelah melakukan segala sesuatu yang baik, namun tidak ada satu orang pun yang mengucapkan terima kasih pada Anda? Atau mungkin
Anda sudah bekerja keras melayani dengan sungguh-sungguh di gereja atau di suatu komunitas. Tetapi justru orang lain yang mendapatkan pujian. Jika perasaan itu pernah mampir dalam hati Anda, tenang saudaraku, Anda tidak sendirian. Itu adalah sinyal manusiawi bahwa ego kita sedang berteriak, minta diperhatikan. Namun disinilah letak poin yang krusial dalam kehidupan kerohanian kita. Disinilah ujian ketulusan itu dimulai. Dalam Matius pasal 25 ayat 40 bagian B, Yesus menyampaikan sebuah kalimat yang sungguh menggetarkan sekaligus menantang kita. Mari kita baca sekali lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mari kita bedah, kita pelajari perlahan-lahan. Apa artinya melayani tanpa mengharap imbalan? Dan mengapa ketulusan adalah mata uang yang paling berharga di kerajaan surga? Yang pertama, jebakan panggung dan haus pengakuan. Kita hidup di era di mana segala sesuatu harus didokumentasikan. Sebagian orang ada yang berkata, kalau tidak difotokan ya, berarti tidak terjadi. Begitu kata pepatah atau kata postingan di berbagai macam media sosial. Sayangnya, mentalitas ini seringkali terbawa di dalam pelayanan kita di zaman sekarang ini. Kita cenderung ingin melayani di tempat yang terlihat, di bawah lampu sorot, atau di posisi yang memungkinkan wajah kita atau nama kita disebut di dalam foto itu atau di dalam laporan tahunan. Namun melayani demi pengakuan sebenarnya bukan sedang melayani Tuhan kita, melainkan sedang memberi ego kita sendiri. Yesus menyebut mereka yang berbuat baik demi dilihat oleh orang. Yesus berkata, telah menerima upahnya. Saudara dapat baca dalam Matius pasal 6 ayat 2. Upahnya ya hanya sebatas pujian dari manusia yang sifatnya sementara. Besok orang sudah lupa dan kita akan haus lagi akan pujian yang baru dari sesama kita. Ketulusan itu dimulai ketika kita berani melangkah keluar dari sorot lampu dan kita bersedia untuk melayani di balik layar. Di mana hanya kita dengan Tuhan saja. Yang kedua, siapakah yang dimaksud yang paling hina? Yesus menggunakan istilah yang paling hina. Siapa mereka di dalam konteks masa kini? Mereka yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Mereka tidak punya koneksi, tidak punya kekuasaan untuk mempromosikan apa yang sudah kita lakukan. Mereka yang mungkin kehadirannya seringkali kita abaikan di sudut-sudut ruangan. Itu bisa bicara tentang petugas kebersihan, janda yang miskin, anak yatim piatu, atau teman yang sedang depresi, dan yang mungkin sulit diajak bicara. Melayani orang-orang yang hebat itu adalah hal yang mudah karena rasa bangga menyertainya. Namun melayani orang yang dianggap rendah oleh orang-orang dunia
Itu adalah ujian yang murni bagi motivasi kita dalam melayani Tuhan. Jika kita hanya mau melayani orang yang menguntungkan bagi kita, itu bukan pelayanan, itu transaksi bisnis. Yang ketiga, melayani sang raja yang sedang menyamar. Pesan Yesus dalam Matius pasal 25 itu sangat radikal. Ia tidak mengatakan bahwa melayani orang miskin itu mirip atau seperti melayani dia. Yesus mengatakan bahwa melayani mereka adalah melayani dia. Bayangkan jika hari ini Yesus datang ke rumah Anda dalam kemegahan Yesus sebagai Tuhan. Anda pasti akan memberikan kursi yang terbaik, makanan yang terlesat, dan perhatian yang penuh. Anda tidak akan mengeluh jika harus mencuci kaki Yesus. Ini berbicara tentang respek kita dengan penuh hormat dan penuh penghargaan pada sesama yang sedang kita layani. Nah, Yesus berkata bahwa dia sedang menyamar di dalam orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita memberi segelas air kepada orang yang haus tanpa melihat siapa orang itu, kita ini sedang menyerahkan segelas itu langsung ke tangan Sang Raja alam semesta, yaitu Tuhan kita. Kesadaran inilah yang akan mengubah beban pelayanan menjadi sebuah kehormatan. Kita tidak lagi bertanya dalam hati kita, apa untungnya buat saya dalam melayani? Melainkan kita akan berkata, betapa hebatnya saya boleh melayani Tuhan melalui orang-orang ini. Yang keempat, melawan budaya transaksional. Dunia kita ini sangat transaksional. Kita memberi supaya kita menerima. Namun pelayanan kekristenan haruslah bersifat substansial, bukan transaksional. Kita melayani karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih karunia yang sungguh tidak terhingga dari Tuhan. Ketulusan berarti kita mau melepaskan hak untuk dihargai. Apakah ini sulit, saudaraku? Tentu saja sebenarnya tidak. Secara alami, kita ini selalu ingin dianggap penting. Namun rahasia sukacita dalam pelayanan justru terletak pada pelepasan ego tersebut. Saat kita tidak lagi mengejar pengakuan dari manusia, kita tidak akan mudah menjadi sakit hati saat kita dikritik dalam melayani. Dan kita tidak akan menjadi sombong saat kita dipuji dalam melayani. Fokus kita sudah terkunci hanya pada satu hal, sebuah senyuman untuk Tuhan. Sebuah penghargaan yang datangnya dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketulusan bukan berarti kita tidak boleh terlihat saat melayani. Ada kalanya memang tugas kita memang harus di depan umum. Namun ketulusan adalah masalah posisi di hati kita. Apakah hati kita tetap merasa cukup meskipun tidak ada yang bertepuk tangan untuk apa yang kita lakukan? Pelayanan yang paling tulus seringkali adalah sebuah pelayanan yang dilakukan saat kita merasa tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang memuji, kecuali Tuhan kita. Itulah saat di mana iman kita sebenarnya benar-benar sedang bekerja. Kita percaya bahwa Tuhan itu melihat apa yang tersembunyi. Dan itu lebih dari cukup.
Saudaraku, mari kita evaluasi kembali motivasi kita di dalam melayani. Apakah kita melayani untuk membangun kerajaan kita sendiri? Ini tentang reputasi kita, tentang nama baik kita, tentang pengaruh kita. Atau kita sedang benar-benar membangun kerajaan Allah. Ingatlah, di akhir zaman nanti, yang dihitung bukanlah seberapa banyak orang yang mengenal nama kita, melainkan seberapa besar kasih yang kita berikan kepada saudara-saudaraku yang paling hina ini. Mari kita melayani dengan bebas, tanpa ada beban untuk dihargai. Karena upah kita ini bukan dari dunia ini, melainkan dari Tuhan yang memanggil kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih atas panggilan-Mu untuk melayani sesama kami. Ampuni kami jika selama ini kami masih mencari pujian manusia atau mengharapkan imbalan dalam setiap kebaikan yang kami lakukan. Sesuai kebenaran firman-Mu dalam renungan ini, ingatkanlah kami bahwa setiap tindakan kasih kepada mereka yang paling hina adalah suatu pelayanan yang kami lakukan, yang kami tujukan langsung kepada Engkau ya Tuhan kami. Cabutlah benih kesombongan dan kehausan akan pengakuan dari sesama kami, dari hati kami. Ya Tuhan, murnikanlah motivasi kami. Biarlah tangan kanan kami memberi, tanpa tangan kiri mengetahuinya. Ajarlah kami melayani dengan tulus, dengan sukacita, dan dengan setia. Semata-mata karena cinta kami kepada Engkau, bukan kami demi kehormatan dari orang-orang duniawi ini. Biarlah hanya nama Engkau ya Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membuat iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.